Halo, selamat pagi dari London. Kensington, masih ngomongnya Kensington. Halo, selamat pagi. Bersama saya Rita Taraswati. Selamat datang di Jurnal Risa edisi Jalan-Jalan Bersama Hantu ke Inggris Part 2. Jadi kalau yang kemarin saya udah ajak kalian semua untuk jalan-jalan bareng saya ke London, ke York. Kali ini saya akan membawa kalian semua ke Edinburgh. Awalnya saya nggak tahu Edinburgh, saya cuma dengar Edinburgh itu bagian dari Scotland. Terus udah gitu beberapa teman yang tahu saya bakal jalan-jalan ke Inggris, mereka menyarankan untuk saya datang ke Edinburgh karena konon katanya, Kak, kalau lu mau nyari hantu ke Edinburgh aja katanya, karena di sana gudangnya hantu. Jadi ya sudah, datang ke sana di destinasi ketiga di Inggris. Saya menaiki kereta api dari York. Awalnya biasa aja, tidak ada yang menarik selama perjalanan, tapi begitu dekat-dekat Edinburgh, tiba-tiba pemandangannya udah lain. Jadi dari kejauhan saya lihat bangunan-bangunan tua, terus udah gitu si keretanya kayak berjalan di atas bukit gitu, dan pemandangan ke bawahnya itu laut. Pokoknya yang wow gitu sepanjang perjalanan. Dan selama di sana itu saya ngebooking tempat tinggalnya itu secara online, termasuk apartemen, hotel dan lain-lain. Nah, di Edinburgh itu apartemen yang kita booking semuanya cuma lihat dari foto-foto di internet doang. Gak tahu kondisinya kayak apa, bangunannya kayak apa. Ya udah, nyampe sana pakai taksi kita menuju apartemen, dan begitu sampai di sana saya bengong gitu karena gila, bangunannya tua banget. Dan kurang lebih bangunan ini juga seperti bangunan-bangunan yang ada di seberang kamar ini. Dan yang paling horor adalah kamar saya terletak di lantai 4, dan untuk menuju lantai 4 itu tidak ada lift ataupun eskalator, yang ada hanya tangga biasa. Dan saya bawa menhir, koper saya gede banget, itu horor banget buat saya karena capek banget bawa ke lantai 4. Ya udahlah, mau gimana lagi kan. Akhirnya dengan berat hati saya membawa koper saya masuk. Udah gitu belum sampai lantai 2 saya tiba-tiba shock lagi karena dijegal sama sosok. Saya yakin itu perempuan karena kelihatan apa yang dipakainya, terus bentuk tubuhnya juga menyerupai perempuan. Belum apa-apa, saya udah disambut sama hantu tanpa kepala, perempuan. Dan yang jelas Peter, William, Hans, Jansen, Hendrik nggak ada yang mau ikut saya ke lantai atas, ke kamar. Entah mereka akan berada di mana selama di Edinburgh, dan saya sih pengen banget bisa pindah ke hotel gitu yang lebih nyaman, tapi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti ya. Itu benar-benar bikin saya ketakutan, sampai akhirnya saya merasa sangat stres. Terus saya sempat kepikiran untuk pindah apartemen, pindah lokasi atau pindah ke hotel. Tapi begitu googling harga hotel hari itu, harga apartemen itu mahal banget, jadi terpaksa selama beberapa malam selama di Edinburgh saya tinggal di apartemen itu bersama hantu perempuan tanpa kepala yang tinggal di apartemen itu. Kalian bisa lihat lah ekspresi saya seperti apa. Saya sekarang sudah ada di apartemen yang ada di Edinburgh, dan serem banget apartemennya. Tadi sih kata yang punyanya ini gedungnya udah 200 tahun. 200 tahun ya? 200 apa 20? 200 tahun. Aduh. Dan ketika saya cerita soal ini sama teman saya yang pernah sekolah di sana, dia bilang, ya wajar lah katanya. Karena hampir semua bangunan yang ada di Edinburgh, termasuk apartemen yang lo tinggalin itu, usianya udah lebih dari 200 tahun. Selamat datang di Edinburgh.
Hari kedua di sana saya jalan-jalan ditemani oleh seorang guide lokal yang tak lain adalah sahabat saya yang bernama Ellison. Dia pernah tinggal di Bandung, lama sih, kayaknya hampir 10 tahun kali ya dia di Indonesia. Terus bahasa Indonesianya fasih, bahasa Sundanya juga fasih. Terus dia juga seorang stand up komedian di Indonesia, dan ya senang banget karena udah lama gak ketemu, terus ketemu gitu senang, dan lebih senang lagi karena dia juga sempat tinggal di Edinburgh, jadi dia tahu betul gimana seluk-beluk atau hal-hal yang menarik dari kota itu. Halo, selamat pagi. Jadi tadi malam rencananya pengen nge-shoot tapi saya terlalu asik ngeliat-liat kotanya, jadi mungkin hari ini bakal cerita-cerita soal apa yang menarik dan saya lihat di Edinburgh. Jadi dan hari ini saya kedatangan seorang sahabat. Mari kita sambut Ellison. Halo. Tenang, Kumaha damang. nah, jangan khawatir karena dia pasti berbahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak terlalu bingung gitu kalau mau menjelaskan di sini ada apa aja. Dan rencananya malam ini kita mau ngapain? Kita mau ghost tour nanti malam. Namanya apa? Ghost Bus Tour. Ya. Jadi sekarang kita jalan-jalan dulu, terus kalau ada yang menarik pasti akan direkam. Tapi tergantung sih operatornya canggih atau enggak. Dadah. Bye. Jadi Ellison ini banyak bercerita tentang bangunan-bangunan berhantu, tentang mitos-mitos, dan dia juga cerita soal gimana keseharian orang-orang di sana, terus situasi kotanya, dan kebiasaan orang-orang di sana juga. Jadi banyak banget hal yang saya dapat informasi dari Ellison, dan juga yang pasti Ellison ngasih tahu banyak-banyak tempat belanja menarik di sana. Nah, ini inspirasi dari bandros itu dapat dari bis kayak gini. Ini tourist bus namanya. Dia Tapi kalau di Edinburgh pohonnya nggak menutup jalan, sama yang tiang listrik juga nggak menutup. Jadi bisa lewat. Hai, sekarang kita sudah di Edinburgh Castle. Iya, kemarin sempat cerita sama Ellison. Gila, apartemen tempat nginep kayaknya serem banget, banyak hantunya. Dan tanggapan Ellison adalah Itu biasa di Edinburgh, soalnya ini kota yang lama, jadi penuh-penuh dengan temannya Risa. Ini soalnya di Edinburgh kan ada 2 istana. Ini yang namanya Istana Lama. Ini umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Wah, belum masuk baca di dalam, jadi lupa persis kapan. Terus itu ada perjalanan ke sana, itu 1 mile ke bawah. Nah ini turun, kalau udah sampai bawah itu di situ juga ada istana baru. Nah yang baru umurnya baru 700 tahunan gitu. jadi udah pasti banyak yang meninggal di sini ya. Apalagi dulu bangsa perang-perang wae gitu. Sorry, di sini ngomongnya jangan pakai bahasa Scotland deh. Oh gitu. Ya. Ya udah kita ke dalam, kita lihat ada apa di dalam sana. Tapi rencananya nanti malam juga kita akan kesini lagi ya untuk Ghost Bus Tour. Ghost Bus Tour. Oke. Dipromoin ya. Oh iya, Lo di endorse nggak ya? nanti mintalah. Mari kita ke dalam. Nyaman. Udah masuk ke dalam, tapi belum ke dalam banget, dan kita tidak berencana membeli tiket Karena kita pelit ya. karena kita pelit. Uangnya buat jajan bakso. Iya. Cuman kalau ini jadi kalau dilihat dari segi mistis, Ya sama. ya serem ya. Kalau dilihat dari segi mistis, biasanya hantu-hantu yang di sini tidak se ekstrem yang di York. Kalau di York mungkin saya melihat lebih banyak hantu penjahat daripada di sini yang lebih elegan. Kan ini kan memang tempat keluarga royal dong. Masa hantunya nggak elegan? Iya benar. Hmm. Iya malah Pokoknya di sini pakai sopan santun sama hantunya. Jangan lupa ketika kita mau masuk harus punten dulu. Assalamualaikum gitu. Ampun. Ya, dan apa ya, lucu aja karena di sini
maksudnya ya itu pakaian mereka cuman kelihatannya seperti kostum yang beneran bagus gitu, jadinya nggak terlalu serem gitu. Kalau di York kemarin lumayan sih. Si York itu memang pusat pembunuhan Viking dulu. Iya. Atau Viking kalau di Bandung. Viking, udah Viking. Iya, jadi mereka memang dikatakan barbarik kalau di York. Jadi itu cara bunuhnya pun penuh siksaan. Kalau di sini iyalah namanya keluarga raja ratu lah. Terus gitu. meninggalnya karena sakit, karena tua gitu kan. Atau karena diracunin kekasih yang cemburu, itu biasa di sini sih. Kok jadi drama gini kita? Lu sama gua. Jangan ngomong soal kekasih. Dasar jomblo. Nah, yang menarik juga di Edinburgh adalah karena pada saat saya sedang ke sana, itu sedang dilakukan syuting film Ayat-Ayat Cinta 2. Karena PH-nya sama dengan PH film Danur, jadi saya semacam dapat akses nih buat langsung ke lokasi syutingnya, kenalan sama pemainnya, terus ngelihat proses syutingnya seperti apa, dan lokasinya bagus banget. Yang kayaknya aku kalau misalkan gak dapet kesempatan ini atau gak sengaja diundang ke sini, mungkin gak akan pernah tahu ya, mereka syuting di tempat yang sangat oke. Seru banget sih. Saya sebenarnya berharap lagi, oh ini ada Risa nih, lumayan kita jadiin cameo gitu, jadi apa kek, tapi ternyata enggak. Hanya dipersilakan untuk melihat-lihat dan berkenalan dengan tim yang ada di sana, tapi seru banget. Kayaknya ini bakal jadi film yang keren sih. Saya bakal nonton karena banyak lokasi-lokasi syuting, tempat mereka syuting itu saya sempat lewatin gitu, jadinya menarik. Dan di sana ketemu sama aktris senior Dewi Irawan, yang saya pernah lihat di Instagramnya dia lagi pakai kaos Sarasvati, which is itu band saya, dan saya temuin dia, terus saya bilang, Mbak saya lihat waktu itu Mbak pakai kaos Sarasvati. Oh iya itu band Bandung, katanya gini. Terus saya bilang, itu band saya. Hah? Terus dia gitu, yang jadi kamu Risa itu, hahaha, seru banget lah ketemu sama beliau. Terus ya hari itu saya merasa senang di Edinburgh. Jadi saya agak lupa tuh sama Perempuan Tanpa Kepala. Jadi di sini di Edinburgh nggak sengaja ketemu sama teman-teman yang lagi syuting Ayat-Ayat Cinta 2, dan salah satunya ini idola. Aku mengidolakan dia juga. Bukan gara-gara nama kita Saraswati, tapi aku mengidolakan dia. Aduh, akhirnya kita bertemu ya. Jadi awalnya sering lihat Instagramnya kan, terus lihat dia kok pakai kaos bandku gitu. Tahu dia Mbak Dewi tuh beneran tahu band aku atau cuma karena namanya aja Sarasvati. Dan aku tiap ulang tahun aku pakai kaos itu diulik. Nanti aku kirim lagi deh yang versi lainnya. Aku beli juga Danur, dan aku beli juga yang satu lagi apa ya. Pokoknya aku ada 3 kaos itu. Yeay. Akhirnya sama syuting ya, Mbak ya. Gila. Sampai sekarang masih belum percaya. Kau merinding untuk ketemu dia. Risa, man, in personal, in front of me. Aduh, nanti harus main di salah satu film di bukuku ya. Tapi aku orangnya penakut. Masih ada film-film lain sama MD. Nanti aku pengen request sama Om Sanjay. Sampai ketemu lagi ya Mbak ya. Masih di lokasi syutingnya Ayat-Ayat Cinta 2 di Edinburgh. Dan lokasinya gila luar biasa. Bagus banget. Padahal ini nggak jauh dari kotanya. Kalian harus kesini sih. Dan di belakang sana itu adalah orang-orang yang lagi syuting. Tadi saya udah ketemu sama Ferdi Nuril, terus Tatiana Starstruck. Banyak orang ganteng di sini. The place is so beautiful. Banget, parah. Gila. Parah. Pak, So gimana nih? beautiful. Ini lagi vlog nih. Oh ya? Gila, beruntung banget sama Pak Jason diajakin ke lokasi syutingnya Ayat-Ayat Cinta 2.
Gimana Pak? Seru banget ya kayaknya. Amazing. Luar biasa. Nanti filmnya juga pasti keren kan? Inshallah. Insya Allah sah. Bagus banget. Kalian kalau ke Edinburgh harus ke sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena waktu di York itu kan Ghost Walk Tour, jadi harus jalan kaki. Tapi begitu ke Edinburgh, saya dikasih pengalaman yang super asik karena cari hantunya pakai bis. Sesuatu yang meringankan fisik buat saya itu sangat menarik. Jadi ketika pakai bis ya, haha, lihat hantu di bis kan, ya udahlah gitu ya, nggak capek gitu. Jadi akhirnya ke sana ikutan Ghost Bus Tour namanya, dan ternyata treatmentnya jauh berbeda dengan yang saya alami di York. Kalau di York kan kayak lebih serius, kalau di sini lebih fun. Jadi pertama masuk ya senang-senang aja gitu karena dekoran di dalam bisnya bagus, interiornya oke, terus pembawa acaranya oke, ketawa-ketawa gitu. Walaupun kadang-kadang saya gak ngerti dia ngomong apa ya. Cuman ngeliat si Alison ketawa-ketawa ya gue ikutan ketawa aja. Hahaha, terus nanya, dia ngomong apa? Karena ngomongnya cepet banget dan logatnya aneh. Terus ada gitu, di sana saya pikir ya udahlah cuma ditunjukin doang di bis kiri kanan. Tapi ternyata kita dibawa turun di sebuah pemakaman yang di situ banyak ceritanya sih. Nanti Alison juga akan jelasin sih. Katanya sih di situ ada pemakaman yang jadi si jasadnya itu dipakai untuk mahasiswi kedokteran. Jadi mereka ngegali kuburan, terus dibuat dimutilasi dan lain-lain lah untuk kedokteran. Tapi entahlah, saya lupa lagi ceritanya. Sebenarnya sekarang udah malam, jam 7:30 malam, terus hujan dan mau ikutan tour bareng Ghost Bus Tour. Tuh bisnya. Doakan semoga menyenangkan. Kita lewat ke kuburan di sini, salah satu kuburan tertua ya. Salah. Yang paling tertua. Tadi pas di bis sih saya lihat banyak badan-badan tanpa busana di sini. Hantunya tapi. Ini juga diceritain, soalnya memang ada salah satu kisah lama Edinburgh yang ternyata ada kaitan dengan graveyard ini. Dan itu ada dua orang yang kerjanya grave digger, jadi buat buka lagi gali kuburan gitu kan. Nah itu mereka dikasih tugas untuk cari mayat buat digunakan oleh mahasiswa kedokteran di universitas sini gitu. Nah ini kan udah lama, beratusan tahun yang lalu. Terus mereka kan mau ambil beberapa mayat dan akan itu dipakai buat dipraktekin untuk mahasiswa kedokteran. Mereka dibayar. Ternyata mereka justru membunuh orang buat dapat mayat yang fresh. Bagus, hebat. Orangnya diceritain, katanya di sini ada satu hantu yang sangat jahat. Katanya itu anak kecil dan dia kalau udah ganggu orang dia sampai bisa mukul-mukul dan benar-benar bikin sakit gitu kan. Tapi dia kalau udah mengincar seseorang dia akan tarik dulu bajunya gitu. Jadi kalau ditarik-tarik bajunya berarti hantu itu udah mau jahat kepada kita. Pantas nggak ada Peter di sini. Peter juga pasti takut sama cewek bule jahat nih.
Orang-orang di sini banyak yang ambil foto, soalnya katanya di kuburan-kuburan sini sering banyak terlihat penampakan di foto-foto. Jadi mudah-mudahan sih bakal kelihatan ya di handphone ataupun di kamera. Mungkin kalian semua bisa lihat apa yang ada di dalam sini. Dan ini katanya bagian tertua dari pemakaman ini dengan udah dimakamin orang di sini dari abad ke-11. Ya, cukup lama juga, dan sampai di bawah jalan ini pun juga ada kuburan. Saya mah fotonya pohon aja, soalnya kalau di Indonesia kan banyaknya hantu di pohon ya, kita lihat. Dan kalau di pohon ini juga banyaknya anak-anak nih. Tapi Peter dan yang lainnya sama sekali nggak muncul malam ini. Pohon yang mana, Bu? Nih, yang Tie a rope to the wrist of the dead body inside the coffin. This rope would be attached to a little bell. So if you found yourself waking up in a coffin, buried alive, all you had to do was pull on your rope, ring the bell, and someone would come running in and pick you up. Isn't that? Then you were saved by the bell, and you were known as a Cuman ya sisanya kayak mitos-mitos atau urban legend tentang hantu-hantu yang ada di Edinburgh. Lumayan seru sih karena dibawa keliling-keliling. Dan ada beberapa orang di dalam bis juga yang nyeritain tentang experience dia dalam melihat hantu. Jadi seru banget. Is everyone all right? Let's open up the curtains and see where we are. Oh my goodness, we are back where we started. It's Waverley Bridge and nobody's dead tonight. How about that? Well, ladies and gentlemen, thank you all so much for joining in with the nonsense this evening. It's been great fun having you all on board. Please do not have nightmares. If you've enjoyed yourself, your gratitude to the driver and myself would be appreciated. Have a wonderful evening, whatever you're doing next. But for now, thank you very much, and get the hell off my bus. Good night. sudah selesai ghost tripnya dan ya lumayan lah, walaupun nggak terlalu serius, tapi ini bagus juga ya kalau misalkan di Indonesia dan kayak gini, seru banget. Dan saya bersedia lah jadi guide tour. Lu takut ya? Gue selalu takut kalau duduk bisa malu. Keesokan harinya kita masih di Edinburgh, terus Alison ngajak saya jalan-jalan ke sebuah tempat yang terkenal dengan sosok perempuan bernama Maggie Dickson. Halo, selamat pagi. Sekarang kami di hari ketiga. Hari ketiga ceritanya mau ke jadi apa ya sebenarnya? Ya kita gue sebenarnya ada janji sama Riri untuk cariin dandan yang serem gitu kan. Darah-darah fake blood gitu ya. Darah-darah fake blood. Sama ini kita juga mau sambil lihat Grass Market yang itu tempat dulu dipakai pembunuhan sebagai hukuman resmi gitu ya kan. Terus mau ke pemakaman yang ada cerita serem-serem biasa. Sama ke toko tas. Toko tas buat belanja, doyan belanja ini orang. Udah, coming. Sebenarnya bukan hantu sih, tapi Maggie Dickson ini adalah salah satu orang. Jadi dulu-dulu itu banyak sekali zaman dulu di Edinburgh itu banyak sekali kayak hukuman gantung atau hukuman mati untuk orang-orang yang dianggap penyihir, dianggap
Jadi banyak fitnah yang menuduhkan beberapa orang dianggap penyihir dan salah satunya adalah Maggie Dickson. Tapi di sana itu hukumnya adalah digantung, setelah digantung lu mati atau enggak, ya udah gitu kan, karena udah dihukum. Nah, Maggie Dickson ini adalah salah satu orang yang ketika digantung dia tidak mati. Tapi dari setelah kejadian Maggie Dickson itu, akhirnya katanya pemerintah pada saat itu, pemerintah di sana memutuskan hukumannya itu adalah digantung sampai mati. Jadi dipastikan sampai mati. Cuman ya bayangin aja di tengah kota, terus ada sebuah monumen di mana di situ banyak orang mati karena digantung. Jadi ya serem sih, setiap sudut kota di Edinburgh buat saya serem. Yang lucu ketika bareng Alison, terus kita cerita-cerita soal hantu, dia jadi teringat sama sebuah kejadian yang terjadi di Bandung pada saat konser Sarasvati. Jadi Alison itu ketika tinggal di Bandung, dia selalu jadi talent untuk konser-konser Sarasvati atau band saya. Kadang dia jadi hantu apa, tapi yang paling sering dia memerankan sebuah sosok bernama Elizabeth. Oh ya, for your info juga anaknya dia namanya Steven. Dia itu waktu dulu tuh masih kecil banget, umur 6 tahun ketika pertama kali ketemu saya itu. Dan Steven ini selalu menjadi tokoh atau sosok Peter di panggung-panggungnya Sarasvati dan bahkan di video klip sampai di cover album. Jadi kalau kalian punya CD Sarasvati, album pertama itu covernya ada anak bule pakai baju menyerupai Peter dan itu adalah anaknya Alison namanya Steven. Sekarang udah gede, udah nggak bisa diajakin lagi jadi hantu. Ketika Alison waktu itu sempat di sebuah acara yang saya dan Sarasvati buat itu tahun 2012, ada sebuah acara judulnya Niskala Sarasvati itu di Sabuga ITB. Dan di sana ada sebuah lorong kayak rumah hantu gitulah yang menceritakan tentang kisah-kisah di buku saya, buku kedua saya Madah. Di situ ada talent-talent dan dekoran-dekoran serem. Salah satunya adalah Alison yang memerankan Elizabeth. Jadi si Alison ini berpasangan dengan om saya, asli omnya, Om Ahmad atau Omo, yang memang di buku saya itu bercerita bahwa ada sesosok hantu bernama Elizabeth yang jatuh cinta sama paman saya bernama Om Ahmad. Jadi mereka beneran di setting seperti itu, Alison jadi Elizabeth dan om saya memerankan dirinya sendiri. Mereka pertama kali ketemu di sana, tapi si Alison ini katanya merasakan sesuatu yang berbeda. Dia kayak punya chemistry yang kuat banget gitu antara dia dengan om saya. Padahal gak mungkin lah gue tiba-tiba suka sama om lu katanya gitu, kata si Alison. Dan gak mungkin gue merasa sedekat itu karena ini baru pertama kali ketemu sama om lu. Jadi ini perasaannya aneh banget. Dan gue itu adalah orang yang gak percaya mistis katanya. Itu jadi perbincangan dan perdebatan sama Alison sampai sekarang. Karena dia merasa aneh banget, tiba-tiba setelah acara pun dia selalu kebayang om saya. Dan yang lebih aneh, dia merasa jatuh cinta sama om saya. Dan itu sangat mengerikan. Dan akhirnya klimaksnya adalah ketika tiba-tiba dia menulis sebuah surat yang ditujukan kepada om saya. Dan tanda tangannya itu atau di akhir suratnya si Alison ini tidak menuliskan namanya melainkan nama Elizabeth. Itu aneh banget sih. Itu kemarin kita bahas lagi. Sebenarnya kita banyak sekali bercerita, bahkan saya juga nge-shoot beberapa video ketika dari Edinburgh saya pergi ke kotanya Alison tinggal, yaitu Lancaster. Cuman sayang sekali, padahal di situ banyak sekali cerita-cerita soal Elizabeth, soal pengalaman Alison selama menjadi Elizabeth. Cuman rekaman videonya ternyata tidak bisa dibaca, hilang. Dan saya sekarang bertanya-tanya,
sebenarnya memang ada kesalahan teknis atau memang Elizabeth tidak mau diceritakan oleh saya. Ya udah, kalau misalkan udah soal diteror atau merasa tidak disukai oleh sosok hantu, saya biasanya jadi penasaran untuk mengungkit kisah cerita hantu itu. Seperti diteror Ivana, saya pengen banget cerita soal Ivana. Dan next mungkin Elizabeth. Kedua tokoh ini nantinya bakal ada di film Mada. Jadi lihat, nanti di Jurnalisa saya akan membahas soal Ivana dan Elizabeth. Sampai jumpa di Jurnalisa selanjutnya. Dadah! Karena perempuan ini tidak pakai kepala. Taruh. Ini tempat yang sangat mengerikan pemirsa. Wadah runtah. Kacau, Dodo.